Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala hormat bagimu, Allah Bapa di surga. Tak habis-habisnya kasih-Mu kepada kami. Hingga saat ini Engkau perkenankan kami menikmati hari baru. Kami mengucapkan syukur untuk segala karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga selalu rindu untuk mendapatkan siraman firman Tuhan. Firman yang akan menyelamatkan kami di dalam mengarungi hidup ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kami mempelajari firman yang akan kami pelajari sebentar lagi. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 26 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, judul renungan pada pagi hari ini adalah mengapa Tuhan membiarkan malapetaka terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika setiap orang diberi kesempatan untuk bertanya tentang Tuhan, apakah kira-kira yang akan mereka tanya? Pertanyaan tentang mengapa Tuhan membiarkan malapetaka terjadi adalah salah satu pertanyaan paling banyak. Pertanyaan ini bahkan sering dipakai oleh orang ateis atau orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan untuk tujuan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan, dan dengan demikian menggoncangkan iman orang-orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kita tentu tidak mengerti pikiran Tuhan yang tanpa batas itu. Kita juga bertanya, mengapa ada peperangan? Mengapa ada penyakit? Mengapa ada gempa bumi, banjir? Mengapa kita selalu dirundung masalah, menderita, dan lain sebagainya? Alkitab berkata bahwa sejak dosa masuk dalam dunia, penderitaan juga masuk dalam dunia. Karena itu mengharapkan dunia ini tanpa masalah adalah mustahil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menciptakan alam raya dengan baik dan begitu indah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31a dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia harus bekerja keras untuk hidupnya. Pertengkaran terjadi antara manusia. Iri hati, kesombongan, keserakahan, kemalasan, kekerasan hati, pemberontakan, dan lain sebagainya merupakan cikal bakal ketidakteraturan di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malapetaka dapat terjadi murni karena dosa. Seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Israel adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Apabila mereka memberontak kepada Allah, maka Tuhan mendidik mereka dengan menggunakan bangsa lain untuk menghukum mereka. Karena perbuatan mereka, Tuhan membiarkan malapetaka kepada mereka dengan menjadi jajahan oleh bangsa lain. Di dalam Imamat pasal 26 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan Aku, malapetaka juga dapat terjadi bukan karena dosa, tetapi memang karena rencana Allah dengan tujuan agar nama Tuhan dipermuliakan. Contoh di dalam Alkitab adalah Ayub. Dia sebenarnya adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Tuhan membiarkan terjadi malapetaka dalam kehidupan Ayub? Yaitu agar Tuhan dipermuliakan dalam kesalehan Ayub. Maka Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Walaupun Ayub mengalami kehancuran di dalam hidupnya, ia tetap memuliakan Allah. Tidak sekalipun keluar kata-kata yang salah dari bibirnya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita tahu bahwa Ayub takut akan Tuhan bukan karena hartanya melimpah. Memang benar-benar saleh dan takut akan Tuhan, dan disinilah Tuhan dipermuliakan. Malapetaka juga dapat terjadi akibat dosa, dan ada rencana Allah yang menyertainya. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan Naomi. Saudara bisa membaca di dalam Rut pasal 1 ayat 1-5. Ia kehilangan suami dan anak-anaknya di tanah Moab. Mereka melakukan kesalahan yaitu meninggalkan Bethlehem, Israel tanah perjanjian, dan juga memberi izin anak-anaknya untuk kawin dengan perempuan Moab, yang adalah sangat dilarang kala itu, karena bangsa Moab tidak seiman, bukan penyembah Allah. Naomi menyadari kesalahannya. Di dalam Rut pasal 1 ayat 13b dikatakan, janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Akhirnya ia kembali ke Bethlehem bersama Rut menantunya, di mana Rut akhirnya kawin dengan Boas, yaitu sanak dari pihak suami Naomi, di mana kita ketahui Rut menjadi salah satu nenek moyang disebut dalam silsilah Yesus Kristus. Boleh kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 5. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot untuk dikendalikannya supaya kita mengasihinya. Bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa. Tuhan memberikan kebebasan apakah kita mengasihinya atau kita memberontak terhadap Dia. Tuhan memberi kita kesempatan. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk hidup damai. Tetapi karena kekerasan hati kita dan keegoisan kita menindas orang lain. Maka terjadilah peperangan antara bangsa. Tuhan tentu mengajarkan kita untuk hidup sehat. Tapi kita sering menjadi tamak dan kita tidak bisa menghindari penyakit. Tuhan ingin kita hidup secukupnya. Tapi kita serakah. Maka kita menipu, menindas yang miskin untuk kesenangan kita. Tuhan ingin memelihara alam sekitar. Tetapi kita malas dan hidup sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Sehingga menimbulkan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari gambaran di atas, jangan kita terburu-buru menyalahkan Tuhan. Kenapa Dia membiarkan malapetaka terjadi? Apabila kita mengalaminya, marilah kita introspeksi diri. Mengapa hal itu terjadi? Apakah karena dosa yang kita lakukan ataukah memang ada rencana Tuhan? Mohon ampun bila karena kita melakukan dosa, dan bersyukurlah bila itu adalah rencana Tuhan. Berdoalah selalu sebelum mengambil keputusan, dan lakukanlah semua tindakan yang benar. Carilah solusi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatan kita. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita berpikir positif dan mengambil makna dan hikmat di setiap yang terjadi dalam hidup ini. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami pelajari pagi ini. Kami diingatkan untuk selalu mengambil hikmat di setiap kejadian malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan tidak terburu-buru menyalahkan keadaan. Dan terlebih-lebih Engkau ya Bapa. Kami harus introspeksi diri terlebih dahulu. Dan selalu bertanya kepadamu untuk mengambil setiap tindakan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Bapa, kami mohon kekuatan daripadamu.
untuk bisa mengendalikan diri kami agar tidak melakukan hal-hal yang membuat Engkau berduka. Peliharalah hidup kami, umat-Mu ini, terlebih yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Biarlah firman-Mu ini kami jadikan pedoman, sehingga cepat kami bisa keluar dari pergumulan hidup ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Tuntunlah kami selalu, dan biarlah apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.